warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan materi kita, yaitu tentang persamaan nilai mutlak. Sebelumnya kita sudah bahas bagaimana konsep dasar nilai mutlak, ya, baik dari definisi maupun bagaimana nilai mutlak itu digunakan dalam perhitungan operasi bilangan. Nah, sekarang nilai mutlak itu digunakan dalam persamaan linier satu variabel, ya. Di dalam bentuk umum persamaan nilai mutlak linier satu variabel itu yang paling populer itu ada 3 macam bentuk dasar, ya, yaitu yang pertama itu fx sama dengan c. Jadi persamaan liniernya ada tanda mutlak kemudian sama dengan c. C-nya itu adalah konstanta atau angka tertentu. Kemudian nilai mutlak dari fx sama dengan nilai mutlak dari gx. Jadi ada 2 nilai mutlak di sebelah kiri dan di sebelah kanan, dan kedua-duanya mengandung nilai x. Nah, kemudian bentuk yang ketiga adalah nilai mutlak dari fx sama dengan gx. Jadi nilai mutlaknya hanya ada di sebelah kiri, ada di fx saja. Sama dengannya itu fungsi mengandung x tapi tidak ada nilai mutlaknya. Nah, begitu, ya. Bagaimana menyelesaikan persamaan nilai mutlak tersebut? Secara umum beberapa cara yang paling populer itu ada 2, yaitu berdasarkan definisi nilai mutlak. Yang kedua itu menggunakan ide ekspresi bahwa nilai mutlak x dikurang a itu adalah jarak x dari a. Nah, jadi itu. Yuk, gimana cara mengerjakannya? Kita langsung lihat. Nah, contoh yang pertama tadi yang bentuk fx sama dengan c, bentuk nilai mutlak dari fx sama dengan c. Nah, contohnya langsung selesaikan persamaan nilai mutlak dari x min 2 sama dengan 3. Nah, ini jadi ini fx-nya, ya, persamaan linear yang mengandung x, ada nilai mutlak, kemudian sama dengan 3. Nah, 3 ini c atau konstantanya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, cara yang mengerjakannya yang pertama adalah tadi yang berdasarkan definisi nilai mutlak. Nah, masih ingat definisinya nilai mutlak itu kalau nilai mutlak dari x sama dengan itu ada dua definisi, ya, satu plusnya, satu minnya, begitu. Nah, oleh karena itu ketika kita lihat ada nilai mutlak dari x min 2 sama dengan 3, ini ada 2 definisi. Nah, yang pertama x min 2 sama dengan 3, jadi bentuk positif yang ada di dalam nilai mutlak ini. Nah, x min 2 sama dengan 3. Yang persamaan keduanya ini adalah bentuk negatifnya, yaitu ini negatif dari ini. Jangan lupa ada kurungnya terlebih dahulu. Jadi negatif x min 2 sama dengan 3. Jadi 2 persamaan ini kemudian kita selesaikan. Nah, untuk yang persamaan pertama berarti x min 2 sama dengan 3. Maka nilai x sama dengan, nah, langsung ya min 2 nyebrang ke sini jadi plus, maka 3 plus 2 sama dengan 5. Nah, kalau persamaan yang keduanya berarti dari sini semua, ya, min dalam kurung x min 2 sama dengan 3. Nah, kemudian secara teknis ini banyak orang yang memudahkan secara teknisnya itu minnya itu langsung nyebrang ke sini. Jadi minnya itu langsung nyebrang ke konstanta. Sebenarnya definisi awalnya itu minnya itu ada di sebelah sini, ya. Jadi ada di sebelah yang ada di dalam tanda nilai mutlaknya. Tapi banyak orang yang langsung membuat minnya itu ada di bagian konstanta. Gitu. Tidak apa-apa, secara teknis memang betul, tapi kamu harus tahu dulu bahwa sebenarnya cerita awalnya dari sini. Ya, jadi selanjutnya nanti kita boleh langsung lihat minnya itu naruhnya di konstanta langsung. Begitu. Ya, jadi min x min 2 sama dengan 3, maka minnya jadi di konstanta langsung, ya. Ada ruas sini. Nah, maka hasilnya adalah x min 2 sama dengan min 3. Sehingga x sama dengan min 2-nya nyebrang ke sana. Jadi min 3 ditambah 2 sama dengan min 1. Jadi hasil akhirnya adalah himpunan penyelesaiannya min 1,5. Begitu. Nah, untuk cara yang kedua, nah, pakai ide ekspresi bahwa nilai mutlak dari x min a itu sebagai jarak x dari a. Nah, sudah ada sebelumnya ilustrasi mengenai jarak, kan? Sehingga kalau misalkan kita punya ekspresi ini, ya, nilai mutlak dari x min 2 sama dengan 3 itu maknanya adalah x itu jaraknya 3 satuan dari 2. Nah, jadi idenya itu x min a, ya. Jadi kalau misalkan kita perhatikan
X min A itu jarak X dari A. Jadi kalau ada X min 2, maka itu adalah jarak X dari 2, bukan min 2, karena minnya ini kan bentuk ekspresi dasarnya. Jadi yang diambil 2. Ini kan ini min. Maka A-nya itu adalah 2. Ya, jadi X berjarak dari 2 itu 3 satuan. Ya, jadi X berjarak 3 satuan dari 2. Nah, sehingga X-nya berjarak 3 satuan dari 2. Oh, berarti dalam garis bilangan itu kan ingat ya, jaraknya bisa ada yang ke kanan, ke kiri. Maka kalau dari kanan atau ke kanan dari 2 itu 3 satuan, dapatnya 5. Kalau 3 satuan ke kiri dari 2, berarti dapatnya min 1. Jadi jawaban akhirnya sama, min 1,5. Tuh. Baik dengan ilustrasi jaraknya ataupun dengan cara definisi nilai mutlaknya. Begitu. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Contoh selanjutnya. Oke. Contoh selanjutnya masih sama bentuk yang ini, ya. Nilai mutlak dari fx sama dengan c, hanya lebih bervariasi. Di sini ada nilai mutlaknya itu 2x tambah 4, ya. Sehingga dengan cara berdasarkan definisi nilai mutlaknya, nah kayak tadi ya, 2x nilai mutlak 2x tambah 4 sama dengan 10. Nah, maka langsung di sini ya, teknisnya itu sekarang saya juga menuliskan secara lebih ringkas. Jadi teknisnya itu langsung ke konstantanya, yang satu positifnya, yang satu negatifnya. Jadi ini apa yang ada di dalam nilai mutlak sama dengan, nah itu ada 2, satu ke positifnya yaitu 10, satu ke yang negatifnya yaitu yang min 10. Nah, sehingga teruskan yang pertama 2x tambah 4 sama dengan 10. Nah, berarti dapatnya 2x sama dengan, nah 4-nya nyebrang sini kan dikurang. Jadi 10 kurang 4 sama dengan 6. Nah, hasil akhirnya x sama dengan 6 dibagi 2, yaitu 3. Nah, kalau persamaan yang kedua, berarti yang 2x tambah 4 sama dengan min 10. Nah, berarti lanjutkan 2x sama dengan, nah 4 nyebrang ke sana jadi min. Min 10 min lagi 4, jadi min 14. Sehingga hasil akhirnya x sama dengan min 14 dibagi 2, yaitu min 7. Jadi jawaban akhirnya atau himpunan penyelesaiannya adalah x-nya min 7,3. Nah, itu cara definisi nilai mutlak. Nah, kalau cara yang ilustrasi jaraknya bisa nggak seperti ini modelnya? Bisa, hanya harus ada penyesuaian. Penyesuaiannya apa? Karena untuk ekspresi yang jarak itu bentuk umum atau bentuk dasarnya itu harus berbentuk x min a. Ya, sedangkan kalau di sini kan 2x tambah 4. Berarti ada hal yang harus kita sesuaikan untuk menuju ke sini. Nah, jadi mau dianya itu harusnya x min a. Nah, sedangkan di sini 2x. Oh, kalau 2x berarti harus bagaimana menjadi x saja karena bentuk dasarnya x saja. Sehingga harus kita bagi 2 semuanya ya. Bagi 2, ini pun bagi 2. Begitu. Nah, kalau ini plus, kalau yang ini bentuk dasarnya minus. Nah, jadi harus disesuaikan lagi. Bagaimana plus ini kalau kita buat minus berarti kan sama dengan begini ya. X min, nah dalam kurung min 2. Ini kan min kali min jadinya plus kan. Nah, jadi harus ada penyesuaian ekspresinya supaya dia ekspresinya mengikuti ini. Nah, sekarang kita lihat, berarti kalau ekspresinya begini, maknanya adalah X itu berjarak 5 satuan dari min 2. Kenapa min 2? Nah, karena bentuk dasarnya itu min, kemudian jaraknya itu dari A. Jadi kalau ada bentuk min 2A, maka A-nya itu kan segini min 2. Nah, maka X itu berjarak 5 satuan dari min 2. Nah, sekarang lihat. X itu berjarak 5 satuan dari min 2. Berarti dari min 2, 5 satuan ke kanannya itu adalah 3. Dari min 2, 5 satuan ke kirinya itu adalah min 7. Sehingga jawaban akhirnya juga sama, min 7,3. Nah, begitu. Tapi yang cara ekspresi ini tentu terbatas. Kalau semakin variatif nilai yang di sininya mungkin akan menyulitkan. Jadi selanjutnya kita akan coba dengan cara definisi nilai mutlak saja. Ya, tapi ini sebagai memperkaya wawasan kita. Ya, tapi semakin bentuknya macam-macam, yang nilai dengan ide ekspresi ini mungkin akan lebih sulit dipahami atau lebih sulit dikerjakan. Begitu. Oke, kita coba lagi bentuk yang selanjutnya. Bentuk selanjutnya yang akan kita bahas adalah bentuk yang keduanya ini mengandung
nilai mutlak ya. Jadi kedua ruas mengandung nilai mutlak dan juga mengandung X. Jadi keduanya persamaan linear satu variabel dan juga ada tanda nilai mutlak. Seperti contoh berikut. Tentukan nilai X yang memenuhi nilai mutlak dari X-2 sama dengan nilai mutlak dari 2X-1. Nah, untuk tipe soal atau bentuk yang seperti ini, maka kita bisa kerjakan ini dua arah ya, dari kiri ataupun dari kanan, itu hasilnya akan sama begitu. Nah, tinjauan yang pertama ya, yaitu kita lihat nilai mutlak yang dari sebelah kiri dulu. Jadi kita punya nilai mutlak dari X-2 ini sama dengan, nah yang dari sebelah kanannya ini berarti kita gunakan definisinya, yaitu ada satu nilai positifnya, satu nilai yang negatifnya ya. Nah, kita lihat di sini coba, misalkan nilai mutlak dari X-2 itu yang sebelah kiri sama dengan, nah nilai mutlak yang dari sebelah kanannya itu berarti kita buat ada dua, ada yang pertama positif 2X-1-nya, ada yang kedua yang negatifnya yaitu min 2X-1. Kemudian kita lanjutkan masing-masing dari ada dua hal tersebut ya. Kalau yang X-2 sama dengan 2X-1, maka kita dapatnya di sini ya. X yang pindah ke sini menurut saya, jadi 2X ini min X jadinya X. Nah, kalau yang ini berarti min satunya yang nyebrang ke sana, jadi min 2 ditambah 1 sama dengan min 1. Nah, ini yang hasil yang pertama yang ke sini. Nah, kalau yang hasil yang kedua yang untuk nilai negatifnya, berarti kita punya X-2 sama dengan min 2X-1. Kemudian X-2 sama dengan, nah minnya ini berarti masuk ke dalam masing-masing suku ya, hati-hati. Berarti ini min 2X, kemudian ini ada min, sekali lagi min jadi plus 1. Maka hasil akhirnya adalah ini min 2-nya X, min 2X yang nyebrang ke sana. Nah, jadi X ditambah 2X sama dengan 3X. Kemudian ini yang min 2 yang nyebrang ke sana, berarti jadi plus ya, 1 plus 2 sama dengan 3. Hingga akhirnya X dapat dari 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, jadi ini yang dari arah sebelah kiri. Nah, sekarang kalau yang tinjauan kedua, yang dari arah sebelah kanan. Nah, jadi yang nilai mutlaknya itu yang sebelah kanan, nih 2X-1 sama dengan, nah yang sebelah kirinya dibuat pakai definisinya, yaitu satu nilai positifnya, nah satunya lagi nilai negatifnya. Nah, selalu diingat untuk nilai negatif itu ya, apa yang ada di dalam nilai mutlak itu dikasih kurung dulu ya, begitu ya. Jadi ini satu positif, nilai positifnya, atau yang sesuai yang ada di dalam nilai mutlak ya, kan segini X-2. Nah, untuk nilai negatifnya jangan lupa berarti yang apa yang ada di dalam nilai mutlak ini dikurung dulu. Nah, kemudian dilanjutkan, hitung lagi seperti sebelumnya. Untuk yang pertama berarti 2X-1 sama dengan X-2. Nah, kalau yang ini berarti X-nya yang nyebrang sini ya, tadinya plus jadi min, 2X min X jadinya X. Nah, kalau yang ini berarti min satunya nyebrang sana, berarti min 2 nyebrang ke sini jadi plus 1. Min 2 tambah 1 sama dengan min 1. Nah, untuk satunya berarti untuk nilai yang negatifnya, 2X-1 sama dengan negatif X-2. Nah, jangan lupa ada kurung, sehingga untuk menghitungnya min ini kena kali ke setiap suku yang ada. Jadi ini min X, kemudian ini juga min kali min jadi plus. Nah, maka yang ini min X-nya nyebrang jadi plus, 2X plus X sama dengan 3X. Ini min satunya nyebrang jadi plus juga, 2 plus 1 sama dengan 3. Hasil akhirnya 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, jadi baik dari sebelah kiri ataupun dari sebelah kanan itu hasilnya sama, yaitu min 1,1. Nah, begitu. Jadi untuk dua bentuk yang ada dua, kiri dan kanan, nilai mutlaknya itu bisa dua arah, dari sebelah kiri atau sebelah kanan, begitu ya. Nah, bentuk yang ketiga yaitu tadi nilai mutlaknya hanya ada di sebelah kiri ya, fx ya, nilai mutlak dari fx sama dengan gx. Sebelah kanannya atau ruas kanannya ini ada juga x-nya, tetapi tidak ada nilai mutlaknya. Nah, maka yang perlu diperhatikan itu adalah ada tambahannya. Nanti perlu memperhatikan syarat dari gx-nya atau syarat dari ini ya, yang persamaan linear yang tidak ada mutlaknya itu harus disamadengankan atau sama dengan lebih dari sama dengan 0, begitu. Itu syarat yang nanti ditambahkan ya, jangan sampai tidak, karena nanti hasilnya akan salah. Nah,
Kita lihat contohnya ini. Nah, nilai mutlak dari 3x tambah 1 sama dengan 4x min 1. Nah, bedanya kalau yang ini kita tidak bisa dua arah. Yang dua arah itu kan tadi yang kalau di sebelah kiri dan sebelah kanannya ada mutlak. Kalau mutlak yang sebelah kiri berarti seperti cara yang pertama, yaitu kita hanya bisa sebelah kirinya saja, kemudian sama dengannya. Nah, sama dengannya mirip seperti yang konstanta tadi, hanya kan ini bentuknya persamaan linear lagi ya, ada variabel x-nya lagi. Maka sama, satunya bentuk positifnya, satunya bentuk negatifnya. Nah, gitu. Sehingga kita kerjakan ya, 3x tambah 1 sama dengan 4x min 1 yang pertama. Maka saya pindahkan ininya ya, 3x. Nyebrang ke sana jadi min 4x min 3x jadinya x. Nah, terus min satunya nyebrang ke sana jadi plus. Maka 1 per 1 sama dengan 2. Nah, ini dapat yang pertama. Yang keduanya berarti 3x tambah 1 sama dengan min 4x min 1. Sehingga ini ya, jangan lupa ini kekali lagi ke dalam setiap suku yang ada. Jadi min 4x, nah ini min, kali lagi min jadi plus. Nah, sehingga dapatnya min 4x nya nyebrang ke sana, min 4x nyebrang ke sana jadi plus 3x plus 4x 7x. Sama dengan, nah ini plus satunya nyebrang ke sana, jadi 1 kurang 1 sama dengan 0. Maka x-nya adalah 0 dibagi 7, yaitu 0. Nah, hati-hati. Oh, berarti x-nya ada 2, dapatnya 0 dan 2. Nah, kalau bentuk yang ini, ya, yang seperti ini, itu ada tambahan. Syaratnya itu gx lebih dari 0. Nah, kalau soal ini, berarti kan yang jadi gx-nya mana? Ini ya, 4x min 1. Maka kita harus buat dulu syaratnya. Gimana? Berarti gini, perhatikan syarat gx lebih dari 0. Gx-nya adalah, nah di soal diberikan 4x min 1. Nah, maka kita pindahkan min 1 nyebrang ke sini jadi plus. Maka 4x lebih dari sama dengan 1. Maka x-nya lebih dari sama dengan 1 per 4. Jadi perhatikan syaratnya, x-nya itu harus lebih dari sama dengan 1 per 4. Nah, kalau 0 itu kan kurang dari, ya, 1 per 4 yang lebih dari 1 per 4 berarti di antara 0 dan 2 yaitu hanya 2 saja. Jadi 0-nya tidak masuk. Gitu, walaupun di perhitungannya ada tapi tidak memenuhi syarat, karena syarat itu x-nya harus lebih dari sama dengan 1 per 4. Sedangkan kalau 0 kan berarti kurang dari 1 per 4 kan. Nah, jadi itu tambahan syaratnya untuk yang bentuk tersebut. Jadi himpunan penyelesaian ini hanya 2 saja, walaupun kita dapat hitungan awalnya ada 2 x-nya begitu, tapi yang 0 tidak memenuhi syarat tersebut begitu. Kalau misalkan seandainya dua-duanya memenuhi, berarti HP-nya juga ada 2. Nah, bisa jadi soal yang ini juga bahkan setelah kita dapat dua-duanya, tapi kita perhatikan syaratnya itu tidak memenuhi semua. Nah, maka jadi himpunan penyelesaian itu himpunan kosong atau tidak ada begitu. Jadi tipe yang ini ya ada tambahan syarat ini begitu ya. Ini hal yang dasar, kalian harus mengeksplor lagi, latihan soal lagi dari berbagai macam sumber. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami dengan baik. Terima kasih.